teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di pembelajaran biologi bersama Bu Arina. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga kita bisa sama-sama semangat belajar biologi. Apa yang muncul di benak teman-teman begitu mendengar bakteri? Mungkin yang terpikirkan adalah hal-hal yang merugikan ya untuk manusia. Tapi jangan salah, ternyata bakteri juga bisa bersifat menguntungkan. Misalnya nih, teman-teman minum yogurt. Kalau misalnya suka yogurt ya, yogurt itu diproduksi dan diolah dengan melibatkan bantuan bakteri. Semisal nggak ada bakteri, mungkin nggak akan tercipta adanya yogurt gitu ya. Jadi bakteri juga itu punya sifat menguntungkan, teman-teman. Jadi kita akan mulai bahas terkait sebelum kita masuk ke pembahasan bakteri secara umum. Ibu mau tanya dulu nih, apa ya kira-kira perbedaannya bakteri sama virus? Kalau kemarin kita belajar tentang virus, kali ini kita akan belajar tentang bakteri. Ternyata keduanya berbeda loh teman-teman. Kalau virus itu adalah makhluk peralihan, yang mana belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, kali ini bakteri sudah bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, walaupun keduanya sama-sama mikroorganisme, teman-teman. Nah, bakteri ini disebut juga makhluk uniseluler atau bersel satu, sedangkan virus itu hanya makhluk aseluler. Nah, begitu ya. Jadi jelas-jelas di sini kalau bakteri sama virus itu berbeda. Oke, coba perhatikan gambar di sini ya, teman-teman. Kalau kita lihat di gambar yang ditampilkan ada tangan dan juga handphone yang digenggam. Ternyata ketika kita teliti lebih dalam, ketika kita menggunakan mikroskop misalnya, itu bisa terlihat kalau tangan kita, bahkan gadget kita, ponsel kita, itu tuh mengandung beribu-ribu bakteri. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi bakteri. Oke, jadi ada yang tahu apa itu bakteri? Bakteri yang artinya seperti batang atau tongkat, karena ketika kita lihat dari mikroskop memang bentuknya mirip kayak batang atau tongkat gitu teman-teman. Nah, bakteri ini punya beberapa ciri-ciri yang bisa teman-teman identifikasi nih. Ciri-ciri bakteri yang pertama, bakteri itu berukuran mikroskopis. Ukurannya bisa dari 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Maka dari itu bakteri disebut sebagai mikroorganisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Kemudian bakteri juga punya dinding sel, teman-teman. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bakteri itu makhluk bersel satu atau uniseluler. Ciri-ciri berikutnya, bakteri tergolong pada makhluk hidup prokariotik atau yang tidak memiliki membran inti. Selanjutnya, bakteri juga dapat hidup di berbagai habitat, misalnya kayak tanah, air tawar, air laut, bahkan di bawah gunung berapi gitu ya. Oleh karena itu, bakteri juga bisa disebut sebagai makhluk kosmopolit atau yang bisa beradaptasi di berbagai lingkungan. Bakteri juga hidupnya bisa secara soliter ataupun dengan berkoloni. Jadi bakteri berikutnya ada beberapa jenis bakteri yang dia bisa membentuk endospora saat kondisi lingkungannya tidak mendukung. Nanti kita akan memperdalami lagi apa itu yang dikatakan endospora. Dan yang berikutnya, bakteri itu memiliki flagella sebagai struktur pergerakannya, tapi hanya di beberapa jenis bakteri saja ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri bakteri yaitu dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Jadi, teman-teman, bakteri itu bisa bereproduksi dengan waktu 20 menit. Dari 20 menit itu, bakteri akan membelah menjadi 2, kemudian 20 menit lagi, bakteri akan membelah jadi 4, dan seterusnya. Coba bayangkan, bagaimana bakteri dalam waktu 24 jam akan jadi sebanyak apa?
Nah, nanti kita akan lebih lanjut lagi di pembahasan terkait reproduksi bakteri. Kali ini kita masuk ke struktur bakteri. Teman-teman bisa memperhatikan gambar ini ya. Di sini ada satu gambar, ini bakterinya. Di sini ada flagel. Nah, flagel ini fungsinya untuk pergerakan, teman-teman. Nah, di sini ada kapsul yang warna merah ini. Kemudian di bawah kapsul ada dinding sel. Di bawah dinding sel ada membran plasma. Di dalam membran plasma itu mengandung sitoplasma atau cairan pelindung. Sitoplasma ini akan melindungi setiap reaksi kimia yang ada di dalam tubuh bakteri. Nah, di sini juga ada ribosom, plasmid, dan nukleoid ya, atau DNA sirkuler. Nah, ternyata selain punya flagel, bakteri juga beberapanya punya pili atau rambut-rambut. Itu untuk strukturnya. Nah, kita akan kupas satu-satu terkait setiap bagian dari struktur bakteri. Yang pertama ada kapsul. Kalau teman-teman lihat di sini, kapsul itu jadi bagian terluar dari bakteri. Dia berupa lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal. Kapsul ini tersusun dari polisakarida dan air. Fungsi kapsul itu sebagai alat pelindung, pertahanan, dan mencegah bakteri dari kekeringan dan membantu melekatkan diri pada substratnya. Kapsul juga itu bisa berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada struktur dinding sel. Tadi di bawah kapsul ada dinding sel. Dinding sel pada bakteri ini tersusun dari peptidoglikan. Nah, apa itu peptidoglikan? Peptidoglikan adalah gabungan antara protein dan polisakarida. Jadi dia senyawa gabungan ya. Oke, dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi bakteri. Dinding sel juga itu jadi salah satu indikator untuk mengklasifikasikan bakteri. Jadi ada bakteri yang bisa digolongkan sebagai bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, itu dilihat dari dinding selnya begitu. Kita lanjut. Selanjutnya ada ini ya, kita akan bahas terkait bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi kalau di bakteri gram positif itu memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Kalau misalnya kita lihat setelah pewarnaan gram, warnanya yang terlihat di bawah mikroskop akan terlihat violet atau keunguan. Nih, kita bisa perhatikan di gambar sebelah sini, dinding selnya yang mengandung peptidoglikan itu cenderung sangat tebal gitu ya, dibandingkan membran plasmanya. Contoh dari bakteri gram positif ada Neisseria gonorrhoeae dan Bacillus subtilis. Kemudian untuk bakteri gram negatif ini kebalikannya. Kalau tadi gram positif itu tebal lapisannya, yang negatif ini lapisnya lebih tipis dan akan berwarna merah jika setelah dilakukan pemberian pewarnaan gram gitu. Dilihat di gambar ini ya. Ini kita lihat warnanya cenderung merah muda gitu. Contohnya ada bakteri E. coli. Kita lanjut, struktur berikutnya ada membran plasma. Membran plasma pada bakteri itu bersifat selektif permeable. Jadi hanya beberapa zat tertentu yang bisa masuk ke dalam bakteri. Membran plasma sendiri tersusun dari fosfolipid dan protein, teman-teman. Fungsinya sebagai tempat pembentukan mesosom dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Oke, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu wujudnya seperti cairan, teman-teman. Nah, yang ini ya, yang biru ini ya. Dia cairan tidak berwarna yang tersusun dari air dan bahan organik. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada sel bakteri. Selanjutnya dari ribosom. Ribosom itu berupa butiran-butiran kecil ya, organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Di ribosom itu mengandung banyak RNA dan butirannya tersebar di seluruh sitoplasma, teman-teman. Kemudian kita masuk ke inti atau nukleoid. Nah, nukleoid ini atau DNA sirkuler itu sebagai pusat pengendalian aktivitas sel.
yang mengandung DNA sirkuler, dan nukleoid ini adalah nukleus semut, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bagi bakteri. Itu selanjutnya ada flagel. Flagel ini sebagai alat pergerakannya bakteri ya. Dia berupa bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel. Fungsinya untuk motilitas atau alat gerak. Dan ini hanya dimiliki oleh beberapa bakteri saja yang berbentuk batang, koma, dan spiral. Jumlah flagel di setiap bakteri itu juga berbeda-beda. Nanti kita akan bahas lagi terkait klasifikasi bakteri. Selanjutnya ada pili dan fimbriae. Nah, pili itu adalah rambut halus teman-teman, bulu rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Ukuran pili itu lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan flagel, dan dia lebih kaku, diameternya lebih kecil. Pili sendiri tersusun dari protein. Dia sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Adapun fimbria itu lebih pendek lagi dari pili. Terakhir ada endospora. Tadi disebutkan di awal, kalau misalnya bakteri berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, dia akan cenderung akan menciptakan endospora dalam dirinya gitu. Nah, endospora ini adalah bentuk istirahat atau latennya dari bakteri gram positif. Endospora itu mengandung sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisinya itu memungkinkan, lingkungannya mendukung gitu. Nah, fungsinya sendiri untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang buruk. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi ada definisi bakteri. Bakteri itu asal katanya dari bahasa Yunani yang artinya batang atau tongkat. Kemudian kita masuk ke struktur bakteri. Ternyata bakteri punya berbagai macam organel kayak kapsul, dinding sel, membran plasma, nukleoid atau DNA sirkuler. Bakteri juga punya alat gerak namanya flagel. Nah, sekian pembelajaran bersama Ibu Arina. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.